Mahasiswa tentunya berkeinginan ya untuk lulus di dalam sebuah universitas itu mungkin tanpa melalui proses sidang skripsi. Apakah ini bisa dilakukan? Mau tahu jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan beberapa informasi di mana banyak saat ini itu mahasiswa-mahasiswa berkeinginan, bukan banyak ya, lebih banyak, tetapi mungkin prosesnya sudah lama mereka ingin itu lulus dengan tanpa harus melalui proses sidang skripsi. Tentunya ini merupakan bagian impian dari semua mahasiswa, terutama mahasiswa S1, yang berkeinginan untuk lulus dalam sebuah universitas itu tanpa melalui proses sidang skripsi, ya. Nah, apakah proses ini sebenarnya bisa dilakukan? Ya, tentunya semua ini bisa dilakukan dengan beberapa catatan. Yang pertama itu adalah ketika sebuah universitas itu memiliki kebijakan hal tersebut, ya. Dan itu beberapa universitas itu sebenarnya sudah menerapkan, ya, beberapa kebijakan terkait dengan seorang mahasiswa bisa lulus tanpa harus sidang skripsi dengan berbagai macam syarat, gitu. Jadi kebijakan tersebut itu tidak serta-merta bisa diperoleh oleh seluruh mahasiswa. Jadi tergantung dari kemampuan mahasiswanya tersendiri. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan kebijakan yang ada? Yaitu bisa menanyakan langsung ke universitasnya, karena ini adalah kebijakan universitas, sehingga apakah mahasiswa yang bersangkutan atau Anda itu bisa lulus tanpa harus melalui sidang skripsi, gitu. Nah, saya tahu betul bahwa mahasiswa kepingin hal semacam itu. Jadi, tadi sudah saya bilang bahwa beberapa universitas itu sebenarnya sudah menerapkan kebijakan tersebut. Namun, tidak semua mahasiswa akan mendapatkan privilege hal semacam itu, karena ada syarat-syarat yang harus dilalui untuk mendapatkan privilege tersebut, ya, atau hak istimewa tersebut. Nah, seperti apa misalnya? Ketika mahasiswa di beberapa universitas ya dulu, di beberapa universitas itu menerapkan kebijakan tersebut, di mana kebijakannya seragam, di mana setiap mahasiswa yang berhasil publikasi di jurnal-jurnal misalnya Sinta 2, Sinta 3, ataupun bahkan jurnal internasional, maka dia dibebaskan dari yang namanya skripsi, ujian skripsi gitu. Jadi tidak ada lagi ujian skripsi tatkala mereka, mahasiswa-mahasiswa ini berhasil publish di beberapa jurnal, baik itu nasional, Sinta, tergantung dari kebijakannya, Sinta 2 kah atau Sinta 1 kah, gitu. Kemudian atau jurnal bahkan yang jurnal internasional, semacam itu. Jadi itu yang saya ketahui di beberapa universitas. Bahkan ada yang juga menerapkan bahwa ya udah publish di Sinta 4 misalnya berapa gitu, tetapi sidangnya hanya sekedar formalitas saja. Jadi sudah pasti akan lulus dan sudah pasti akan mendapatkan nilai gitu. Nah, ada juga yang semacam itu. Jadi semuanya tergantung dari kebijakan si kampusnya semacam apa. Nah, itu banyak sudah terjadi di kalangan-kalangan mahasiswa, tetapi yang perlu adik-adik garis bawahi bahwa hak istimewa tersebut itu tidak bisa serta-merta didapatkan oleh semua mahasiswa. Jadi kalau Anda sudah melakukan penelitian, ya tetap harus membuat yang namanya skripsi. Tetapi untuk mendapatkan hak istimewa bahwa biar Anda tidak mendapatkan atau tidak melakukan sidang skripsi, itu ya harus Anda publikasi dulu. Jadi peran dari dosen pembimbing di sini itu sangat menentukan saudara bisa publikasi atau tidak di sini. Ya kalau kita membiarkan mahasiswanya itu besar kemungkinan untuk mendapatkan atau publish di jurnal yang sesuai dengan kebijakan kampus itu agak sulit gitu ya. Apalagi dosen itu juga kan harus melihat hasil tulisan saudara seperti apa, apalagi kalau namanya dicantumkan di dalam artikel tersebut. Sehingga
itu bisa menjadi suatu pertimbangan tersendiri buat mahasiswa untuk mendapatkan privilege ini ya, hak istimewa tersebut jika dianggap dirinya mampu. Jadi yang namanya untuk bisa publish di jurnal baik itu nasional maupun internasional itu ya penelitiannya tentunya harus lebih bagus semacam itu. Jadi silakan Anda tanyakan ke universitasnya masing-masing terkait dengan hal tersebut, mudah-mudahan ada. Nah, kalau ada, ya berarti ada kesempatan saudara itu untuk mendapatkan hak istimewa untuk tidak mendapatkan atau tidak melakukan sidang skripsi. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.